Ya, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas IF47 gabungan 01, mata kuliah sistem operasi. Di sini kita akan mempresentasikan tugas kita yang materi tentang konkurensi. Nah, di sini kelompok 9 sendiri ini pertama beranggotakan Faisal Fahrillah, terus ada saya Taura Muhammad Sanubari, kemudian ada Muhammad Rafa Putra. Oke, lanjut saja masuk ke nomor 1. Di sini akan dijelaskan oleh saya. Jadi di sini ada semafur X sama dengan 1 sama semafur Y sama dengan 0. Nah, terus di sini ada juga void prosedur yang di sini itu ada while true, terus di sini tuh masuk ke produce, yang dimana dia akan memproduksi sebuah item kepada buffer. Terus di sini same way itu dia tuh gunanya tuh same way apa ya? Di sini same way itu dia berguna untuk mengunci akses ke buffer. Nah, terus di sini lanjut, habis same way itu ada append, di mana append itu untuk memasukkan item ke buffer. Kemudian same signal X itu dia berfungsi untuk memberi akses ke buffer. Terus same signal Y itu memberitahu consumer bahwa ada item baru yang telah ditambahkan. Kemudian lanjut di sini masih di codingannya. Oh, Nah, oke. terus lanjut di sini ada void consumer. Kita masuk di sini tuh dia pertama tuh same wait Y, yang dimana dia tuh menunggu ada item yang ditambahkan kepada buffer. Nah, lanjut di sini same wait X, dia tuh mengunci akses ke buffernya. Terus take tuh si consumer mengambil item dari buffer. Terus same signal Y itu melepaskan akses ke buffer. Terus consume tuh dia mengonsumsi itemnya. Nah, lanjut di sini A tuh jika consumer mencoba jalan duluan sebelum produser, apakah consumer dapat mengakses critical section. Nah, jadi critical section ini tidak dapat diakses oleh consumer apabila consumer jalan terlebih dahulu dibanding produser. Nah, di sini tuh ada Y sama dengan 0 tuh ketika pertama kali si consumer dijalankan, ia tuh langsung mengeksekusi same wait Y, yang dimana tadi same wait Y itu dia menunggu adanya item di buffer. Nah, dikarenakan Y itu sama dengan 0, consumer akan terblokir sampai produser menjalankan same signal Y, yang dimana si produser itu memberikan sinyal bahwa item itu telah ditambahkan kepada buffer. Seperti itu. Oke, lanjut. B, di sini apakah ada baris program yang menghalangi produser untuk dieksekusi? Jika hanya produser yang dieksekusi dan customer tidak dieksekusi, jika ada sebutkan baris keberapa. Nah, di sini tuh tidak ada baris program yang menghalangi produser dieksekusi meski customer tidak dijalankan. Nah, pada program void producer itu tidak ada kondisi yang dapat menghentikan produser untuk terus menambahkan item. Lanjut ke C. Nah, pada program tersebut apa kegunaan semafur same wait Y? Nah, same wait Y itu gunanya untuk agar customer ya dapat menunggu hingga adanya item di buffer. Jadi si customer ini menunggu adanya item yang ditambahkan oleh produser ke buffer. Nah, di sini Y sama dengan 0 itu menandakan bahwa tidak adanya item pada buffer. Terus same wait Y itu dikarenakan Y masih kosong, maka customer menunggu produser menambahkan item pada buffer. Seperti itu.
Lanjut ke D, jika SMAP for X diberi nilai 0, apakah program akan berjalan dengan normal atau ada masalah? Nah, kalau X-nya itu di-assign dengan Y, maka program itu akan mengalami deadlock, sehingga produser dan customer tidak dapat berjalan. Nah, emang dari awal pun X itu berperan untuk mengatur akses dari buffernya itu. Jadi apabila X-nya 0 itu tidak akan ada operasi yang berjalan. Nah, sesuai di modul itu pokoknya ada 2 poin penting. Nah, tidak ada produksi ketika buffer penuh, terus kedua ini tidak ada konsumsi ketika buffer kosong. Nah, di sini di void producer itu di same with X. Nah, ini tuh kan X-nya 0. Nah, otomatis si produser itu terblokir dan tidak bisa menambahkan item. Begitupun dengan consumer, X-nya tuh kan 0. Jadi dia tuh sama terblokir karena buffernya itu masih kosong. Jadi dia nggak bisa mengkonsumsi item dari buffernya itu. Lanjut ke E. Nah, jika SMAP for X diberi nilai 2, maka program akan berjalan dengan normal atau ada masalah. Nah, jika X-nya itu kita assign dengan 2, nah program akan mengalami masalah dalam sinkronisasi akses ke buffer, sehingga terjadi rest condition. Nah, pada program producer, nah setelah same with X itu kan ada si produser tuh akan menambahkan item ke buffer. Nah, apabila si X-nya itu kita assign 2, maka produser itu akan masuk ke critical section secara bersamaan yang menyebabkan rest condition. Nah, pada si void consumer-nya ini akan terjadi pengambilan data yang salah ataupun duplikasi. Nah, oke, mungkin sekian dari saya. Lanjut nomor 2 ya. Untuk Mau nomor 2 dulu apa 3 dulu? 3 dulu aja lah. 3 aja. 3. Ya, 3. Ya, untuk nomor 3 sendiri selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nah, di dalam soalnya itu digunakan program produser atau consumer unit buffer dengan semapur primitif di bawah ini untuk jawab tanya berikut. Nah, langsung aja ke soalnya, di mana itu A itu apa fungsi atau tujuan penggunaan semapur S pada program di atas. Nah, dari program itu semapur S ini dia bisa untuk critical section, di mana itu buat ngatur jalannya proses producer ketika udah masukin item ke dalam buffer. Jadi setelah dicek oleh semua ketika produser udah ngeproduksi sebuah item, di situ critical section akan mulai berjalan, di mana ngebuka gate-nya untuk di lock untuk di block, jadi nggak ada item yang bisa masuk sehingga terjadi rest condition. Jadi untuk semua ETS ini hanya bisa masuk satu item saja gitu ke buffernya. Nah, setelah itu akan di append, di mana append bakal ditaruh. Nah, setelah ditaruh dalam buffer, dia bakal dibuka lagi untuk proses item selanjutnya. Nah, itu tuh fungsinya itu buat menghindarin rest condition dalam kesalahan pencatatan data. Nah, untuk soal selanjutnya, yang B itu, apa fungsi atau tujuan penggunaan semapur E pada program di atas? Nah, pada program di atas itu, semapur ini dalam gambar soalnya, itu ada setelah produce dan sebelum semua S. Yaitu ada semua E dan sem signal E ada di akhir sebelum konsum dan setelah sem signal S. Nah, di mana semapur E ini dia kalau di program bounded buffernya semapur E sebenarnya side of buffer, di mana
E ini berarti buat ngecek ketersediaan dari buffer tersebut. Jadi setelah produser ngeproduksi item, semapur E ini bakal ngecek ada berapa size dari buffernya yang masih tersedia untuk bisa dimasukin. Nah, itu ada di semua E. Dimana kalau ada tersedia misalnya di sini 100 misalnya, maka bisa masuk item tersebut ke critical section. Nah, untuk sum signal E itu tuh setelah item dikonsumsi, setelah item di consumer itu diambil dari buffer, setelah sum signal E itu dia bakal nge-update size dari buffer yang tersedia, dimana kalau udah terpakai setelah diambil lagi dia bakal balik ke 100 lagi. Nah, setelah itu item bisa dikonsumsi. Nah, selanjutnya ke nomor C. Apa fungsi atau tujuan penggunaan semapur N pada program di atas? Nah, buat semapur N ini, bisa dilihat dari soalnya lagi itu dia ada antara produser dan konsumer, dimana setelah diambil ke buffer, setelah disimpan ke buffer dan sebelum diambil dari buffer. Sum signal ini nih fungsinya itu buat ngasih tahu kalau ada berapa item yang tersedia di dalam buffer. Dimana kalau kita udah ngambil meletakkan item pada buffer, sum signal N itu fungsinya bakal ngasih update kalau di dalam buffer itu udah terdapat item sebanyak yang sudah dimasukkan. Nah, untuk semua N-nya dia bakal ngecek ada berapa item yang ada pada buffer untuk nantinya dilanjutin ke semua S buat diambil dari buffer. Ini tuh digunain biar terhindar dari underflow. Jadi pengambilan item yang kosong dari buffer. Nah, lanjut untuk nomor selanjutnya itu ada D, dimana jika semapur N sama dengan 1, maka program akan berjalan secara normal atau tidak. Jelaskan jawaban Anda. Nah, ini jawabannya adalah tidak, karena N sama dengan 1 itu berarti N itu di dalam buffer itu tercatat bahwa ada item 1, sedangkan ada kemungkinan besar dalam saat program berjalan, produser belum memproduksi item berapapun. Jadi bisa jadi ada kesalahan tercatat yang artinya bakal terjadi race condition dan juga underflow, di mana dia bisa ngambil, di mana critical section bakal nyoba ngambil item kosong di dalam buffer. Nah, selanjutnya ada yang E. Jika nilai size of buffer sama dengan 1, tentukan apakah program bisa berjalan atau tidak. Jika bisa berjalan, tuliskan catatan eksekusi producer P dan consumer C yang mungkin terjadi. Nah, ini jawabannya bisa. Cuma berarti kan size of buffernya cuma ada 1, yang dimana dalam langkah-langkahnya itu cuma bisa 1 per 1. Nah, contohnya dituliskan itu start produksi item 1, dia bakal dihentiin sama wait, karena size of buffernya cuma ada 1, jadi dia nggak bisa memproduksi item lagi. Kalau enggak, dia bakal overflow. Nah, selanjutnya semua dia bakal ngecek slotnya itu ada 1 terus dipakai. Nah, pas udah dipakai, semua S bakal ngebuka gate-nya buat itemnya bisa masuk, yang nantinya bakal ditambahin ke buffernya. Nah, setelah critical section, sum signal itu ngebalikin lagi kondisinya ke 1 karena udah ditambah ke buffer. Nah, terus sum signal N, dimana dia bakal ngecek, nge-update item yang udah masuk ke buffernya sebanyak 1 itu tadi. Nah, terus lanjut ke consumer, dimana semua N dia bakal ngecek ada berapa item pada buffer, yaitu sebanyak 1 yang udah ditaruh tadi. Nah, terus semua S nya sama dengan 1, dia critical section lagi untuk pengambilan item dari buffer. Terus lanjut ke section E, dimana setelah diambil dari buffer, setelah tag update signal E ini, dia ngupdate slot kosong yang ada di dalam buffer, yaitu 1 lagi. Nah, habis itu dikonsum, item diproduksi
diproses di luar buffer. Sehingga untuk Lalu untuk nomor 4 akan dijelaskan oleh saya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud critical selection dan juga kenapa critical selection harus dilindungi? Karena yang dimaksud dengan critical selection adalah bagian dari sistem komputer yang mengatur dalam satu saat hanya bisa dan hanya boleh satu saja proses yang dieksekusi. Atau bisa juga disebut juga menggunakan resource secara bergantian. Mengapa harus dilindungi? Karena agar tidak bentrok antara proses yang dapat menyebabkan perubahan data. Karena data tersebut diperbarui secara bersamaan. Lalu, apa yang dimaksud dengan mutual collision dan signaling? Mutex atau mutual execution adalah syarat atau kondisi yang harus dipenuhi untuk mencegah terjadinya pengaksesan lebih dari critical selection lebih dari satu proses dalam satu saat. Signaling adalah yang dimaksud dengan signaling adalah metode berkomunikasi atau memberikan tanda-tanda yang diberikan kepada antara proses yang dimana salah satu proses memberikan tanda-tanda atau sinyal ke proses yang lain untuk melanjutkan eksekusinya. Untuk pertanyaan nomor C, inisialisasi variabel semafor yang digunakan untuk selection harus 1. Apa akibatnya jika inisialisasinya 0 dan juga atau lebih dari 1? Jika dia 0, maka critical selection diakses. Lalu untuk yang lebih dari 1, kondisi mutex gagal karena dapat diakses oleh lebih dari satu proses dalam satu saat. Jadi, lalu untuk nomor D, proses ABC mengeksekusi program yang di dalamnya terdapat barisan perintah same wait tanpa baris signal. Sedangkan D mengakses program yang di dalamnya terdapat perintah same signal tanpa dilengkapi dengan same wait. Dan penanggalan dari eksekusi yang terjadi. Jadi, dalam sini yang terjadi itu sebelum D-nya masuk, dia akan menambahkan mutex, menambahkan 1 ke dalam mutex yang menyebabkan X-nya jadi -2. Ini itu kejadian sebelum ini terjadi. Jadi setelah mutex itu bertambah, yang berarti dia X yang awalnya -3 bertambah jadi -2. Setelahnya D akan berpindah ke dalam blok setelahnya C yang awalnya berada pada ready akan dieksekusi. Akan tetapi karena dia memiliki same wait, terdapat baris perintah same wait, itu mengakibatkan si mutex-nya atau semafornya dia berkurang 1 karena dia masih minus. Jadi kan yang awalnya -2 dia berubah jadi -3 karena berkurang 1. Karena dia masih minus, proses A dia tidak bisa berpindah ke dalam proses ready. Jadi pada langkah X yang telah ditentukan, proses yang dieksekusi ada yang paling terakhir itu adalah C. Terus proses yang ready dia tidak ada karena A, B
dan D tidak bisa berpindah ke tahap ready. Dan untuk proses yang diblok adalah D, B, dan A. Sekarang untuk pertanyaan nomor 2, silahkan Mas. Ya. Aku mau bagian 1 ya. Jadi buat nomor 2 ini dia kan ada sebuah pabrik kue, di mana ada divisi A buat kue sebagai produsennya dan divisi B yang bertugas mengemas kue sebagai konsumennya. Nah, pabrik ini tuh intinya kalau disalahnya gimana cara memastikan bahwa divisi A dan divisi B bekerja tanpa bertabrakan. Misalnya divisi A tidak membuat kue saat meja penuh dan divisi B tidak mengemas saat meja kosong. Jelaskan dalam konteks pemrograman konkurensi. Nah, berarti dalam konteks pemrograman ini, divisi A bisa sebagai produser dan divisi B-nya konsumen. Nah, maka untuk memastikan produser dan konsumennya bisa bekerja tanpa bertabrakan, kita bisa menambahkan contohnya ini divisi A itu kan di misalnya itu nggak buat kue saat meja penuh. Berarti produsernya itu bakal berhenti produksi item ketika size buffernya penuh atau mencapai 10 seperti misalnya. Nah, caranya maka empty slots, dimana fungsinya itu melakukan blok pada produser. Nah, misalnya itu dia sum-weight E gitu. Nah, sum-weight E itu kan dia ngecek slot pada buffer, dimana kalau E-nya itu sama dengan 0 atau slotnya udah terisi semua, berarti produser dia nggak bakal ngeproduksi item lagi. Terus produksi itu produser itu bisa ngeproduksi item lagi ketika sistem signal E update slot yang dimana udah terdapat ruang kosong sudah diambil dari buffernya. Nah, itu dia buat mencegah overload. Nah, buat divisi B-nya tidak mengemas saat meja kosong. Nah, di situ berarti konsumer tidak mengambil item dari buffer saat buffer dalam kondisi kosong atau nah, caranya itu dia nambah full slots, dimana ini tuh fungsinya tuh ngelakuin penambahan jumlah item terdapat pada buffer ketika sum signal misalnya itu sum signal n udah di critical section nih, udah dia udah ditaruh di buffer. Nah, kalau udah semuanya taruh di buffer, baru sum signal ini update item dalam buffer itu ada berapa. Nah, kalau udah ada, dia konsumennya udah bisa mulai ngambil item-item dari buffer tersebut buat diproses di konsumen. Nah, di pengecekannya itu ada di sum-weight n, dimana itu buat ngecek item-item yang ada pada buffer. Kalau buffernya kosong, konsumer gak akan mengeluarkan item dari buffer tersebut. Selanjutnya untuk bagian 2. Oh iya. Untuk pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh saya. Jika divisi A mendapatkan kue lebih cepat daripada divisi B yang mengemas kue, apa yang akan terjadi? Maka meja atau buffer dia akan penuh dengan 10 kue. Lalu divisi A akan mengalami same waiting. Nah, pada waktu tersebut, pada waktu same waiting tersebut, divisi B akan mengemas kue secara satu persatu. Lalu setiap pengemasan kue di atas meja, maka kue yang di atas meja atau yang di dalam uh, di dalam semapurnya dia akan berkurang 1.
Lalu jika kue di atas meja bernilai kurang dari 10, maka divisi A dapat melanjutkan eksekusi atau memegang kembali. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Dengan mekanisme sinkronisasi. Dengan mekanisme semapur, divisi A akan otomatis berhenti sementara sampai ada ruang kosong di atas meja kue. Eh, segitu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.